قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan, kullama qawiyat mutaba'atul 'abdi 'ilman wa 'amalan halan wa ijtihadan qawiyat hadhihi thalathah. Semakin kuat ittiba, pengikutan seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah dan amaliyah, demikian juga dalam masalah ijtihad, maka akan semakin kuat tiga hal ini. Tiga hal ini apa? Yang kita sebutkan di awal kajian tadi. Apa saja? Kelapangan jiwa, diampunkannya dosa, dan dimuliakannya penyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat mutaba'ah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmiah yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Ini yang jarang terwujud dari kebanyakan kaum muslimin. Ilmiah yang amaliyah artinya apa? Ilmu yang dia miliki itu berbuah dengan amal. Bukan hanya sekedar ngaji tidak pernah diamalkan. Belajar tetapi tidak pernah diamalkan. Ini adalah orang-orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah. Orang-orang yang mendapatkan kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tidak mengamalkannya. Jadi seorang muslim tertuntut untuk menjadi seorang yang ilmiah, dan ilmiahnya ini melahirkan amaliyah. Demikian juga amaliyah yang ilmiah, ketika beramal harus dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan ilmu, dengan pengetahuan bahwasanya sesuatu itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah memerintahkan kepada kita dalam begitu banyak ayat, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidahnya, ibadahnya, dan juga muamalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengambil setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil semuanya. Karena apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang membimbing manusia menuju surga. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun perkara yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya sangat jelas sekali. Yuhibbukumullah, Allah taala akan mencintai kalian. Buah pengikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa?
Allah Ta'ala akan memberikan kecintaannya, memberikan keridhaannya kepada orang yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, tetapi tambahannya sangat indah sekali. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya, kenapa sebabnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok menghapuskan dosa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan dosa? Mengamalkan ajaran Nabi mendatangkan penghapusan dosa. Kenapa sebabnya? Ada yang tahu? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amal saleh yang paling utama. Dan ketahuilah, setiap amal saleh itu akan menghapuskan kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Amal soleh akan mendatangkan apa? Pengampunan dosa. Maka di antara bentuk amal soleh yang paling utama di dalam Islam adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya seorang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca, Nabi yang tidak bisa tulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan juga kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jaminan bagi seorang untuk apa? Mendapatkan hidayah, tidak tersesat dalam kehidupannya di dunia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini merupakan jaminan bagi seorang yang dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat dalam kehidupannya. Dia akan berjalan di atas siratal mustaqim yang setiap kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar mampu, agar bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Bukankah dalam salat kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang tersesat. Tunjukilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami. Mudahkanlah kami untuk meniti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sumber kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita agar kita bisa mampu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang dalam keseharian kita, dalam salat kita berapa kali ihdinas siratal mustaqim, berulang-ulang. Artinya adalah apa? Kita meminta kepada Allah agar mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemampuan itu kita akan bisa mewujudkan apa? Mewujudkan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin. Penghulunya dari mereka semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukilah kami jalan nabimu
Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk meniti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi-Mu. Dengan ini kita berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, Allah taala berikan kemudahan kepada kita. Tentunya jalannya adalah dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara lahir dan secara batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang ada dalam jiwa kita. Kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.